Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran aplikasi eSPIP. Dan malam ini kita akan belajar mengenai tugas dari asesor Satker. Kita mengingat kembali dalam video-video sebelumnya bahwa kita sudah belajar bagaimana admin Pemda dan asesor Pemda menjalankan aplikasi. Maka malam ini kita fokus hanya di asesor Satker. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa video ini hanya belajar bagaimana menjalankan aplikasi, tidak mempelajari substansi SPIP maupun substansi dari maturitas SPIP. Kalau Anda tertarik dengan bahan-bahan tersebut, silahkan hubungi atau buka website Binisigo atau belajar bahan-bahan diklat yang telah kami sampaikan ke Pemda. Bapak Ibu, kita ingat kembali alamat link aplikasi ini ada di layar, tetapi rencananya dalam waktu dekat aplikasi akan dipindah ke alamat yang baru. Jadi nanti kalau ada perubahan alamat akan kami informasikan dalam deskripsi dari video ini. Sekedar mengulang kembali bahwa penilaian maturitas SPIP itu kalau kita bagi dalam 3 kelompok besar itu terdiri dari komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Komponen 1 itu terkait dengan penetapan tujuan, mulai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, sampai sub kegiatan. Kemudian struktur dan proses nanti melakukan penilaian terhadap unsur dan subunsur SPIP, ini di komponen 2, sedangkan komponen 3 menilai pencapaian tujuan SPIP. Kita mengingat kembali role-nya, admin Pemda bertugas untuk memulai melakukan penilaian mandiri, kemudian asesor Pemda melakukan penilaian pada sebagian dari komponen 1 dan sebagian besar dari komponen 3, sedangkan asesor Satker akan melakukan penilaian pada sebagian dari komponen 1, seluruh dari komponen 2, dan sebagian kecil dari komponen 3. Nah, apa yang harus dilakukan oleh asesor Satker? Secara garis besar, asesor Satker itu pertama adalah melakukan penilaian mandiri Satker tertentu sesuai role yang ditetapkan. Jadi nanti admin Pemda akan mengatur role masing-masing. Jadi misalkan ada 50 Satker, ada 50 asesor Satker, maka akan ada pengaturan orang pertama memegang Satker pertama, orang kedua pegang Satker kedua, dan seterusnya. Sehingga nanti tanggung jawab masing-masing asesor Satker terbatas pada Satker yang menjadi tugasnya. Apa yang harus dilakukan dalam penilaian mandiri Satker? Yang pertama adalah penilaian penetapan tujuan. Yang di sini, di komponen 1, penilaian penetapan tujuan, tetapi asesor Satker hanya melakukan penilaian penetapan tujuan di level Satker. Jadi dimulai dari sastra OPD sampai dengan sub kegiatan. Kualitas sastra, indikator kinerja, target kinerja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penilaian struktur dan proses. Jadi penilaian struktur dan proses itu basisnya adalah Satker, bukan Pemda. Jadi kalau kita menilai unsur SPIP, subunsur SPIP, basisnya adalah Satker. Jadi nanti asesor Satker hanya melakukan penilaian pada Satker yang menjadi tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah mengirim data penilaian mandiri. Penilaian penetapan tujuan itu prinsipnya mirip dengan yang dilakukan oleh asesor Pemda. Jadi nanti dalam video saya akan sekilas saja melihat
apa yang dilakukan terhadap komponen 1, karena pada prinsipnya itu mirip dengan asesor Pemda yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai penilaian komponen 2, jadi video ini kita fokus di penilaian struktur dan proses. Perlu saya sampaikan struktur dari penilaian, jadi supaya tidak bingung. Apa sih yang akan dinilai pada struktur dan proses? Yang pertama adalah, yang kita nilai adalah unsur SPIP. Jadi kalau kita baca kembali PP 60 tahun 2008, unsur SPIP itu terdiri dari 5. Mulai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan seterusnya. Ada 5. Tetapi kita tidak menilai langsung pada unsur. Jadi 5 unsur SPIP itu akan di breakdown dalam subunsur yang totalnya ada 25. Itu bukan berarti satu unsur terdiri dari 5 subunsur, tapi bervariasi ya. Unsur 1 misalkan terdiri dari 8 subunsur, unsur 2 terdiri dari 2 subunsur, dan sebagainya. Totalnya ada 25 subunsur. Kemudian masing-masing subunsur akan dipecah lagi dalam parameter, yang kalau kita hitung totalnya itu 55 parameter. Jadi ada subunsur yang mungkin hanya 1 parameter, tapi ada subunsur yang dalam banyak parameter. Nah, parameter itu nanti kalau dipelajari isinya, itu ada yang murni SPIP, ada yang manajemen risiko, ada juga yang kontennya IEPK. Tapi Bapak Ibu, dalam mempelajari video ini tidak perlu kita perhatikan itu SPIP, MR, atau IEPK. Kita ikuti aja langkah-langkah yang ada dalam aplikasi. Apakah yang dinilai hanya 55 parameter? Iya betul, 55 parameter. Tetapi penilaian 55 parameter itu harus dihubungkan dengan 4 tujuan SPIP. 4 tujuan SPIP itu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Kita kenal dengan T1. Tujuan kedua adalah ketaatan pada keandalan laporan keuangan. Kita kenal dengan T2. Tujuan ketiga adalah pengamanan aset. Kita kenal dengan T3. Dan T4 adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekilas berarti 55 parameter kita kalikan dengan 4, 220. Tapi nanti tidak 220 karena ada parameter-parameter yang hanya dinilai pada T4, yaitu parameter yang terkait dengan IEPK. Jadi kalau parameter SPIP dan MR itu selalu dinilai dalam 4 tujuan, parameter terkait dengan IEPK hanya T4, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian apakah selesai di situ? Belum, karena penilaian SPIP selalu dimulai dari level 1, level 2, level 3, dan seterusnya sesuai dengan target yang ingin kita capai. Oke, untuk melihat berapa jumlah yang harus kita lakukan penilaian, kita pindah ke Excel. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lihat di Excel ya, yang kita mencoba membuat mapping penilaian dari struktur dan proses. Ini kelihatan ya, di kolom B ini saya coba mulai dari unsur, jadi 1 digit ini adalah unsur lingkungan pengendalian, kemudian 1.1 penegakan integritas dan nilai etika, itu adalah subunsur.
Sedangkan 1.1.1 KLD menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Ini adalah bunyi parameter. Oke, kita lihat kolom B dulu. Berarti lingkungan pengendalian yang 1 digit, berarti karena ini adalah unsur, maka nanti totalnya ada 5. 1 itu lingkungan pengendalian, 2 penilaian risiko, dan seterusnya. Kemudian 1.1 adalah subunsur, penegakan integritas dan nilai etika. Berarti nanti ada 1.1, 1.2, dan seterusnya, 2.1, 2.2, sehingga totalnya ada 25. Tetapi yang kita nilai bukan unsur dan subunsur, yang kita nilai adalah parameter. 1.1.1 ada bunyinya, jadi parameter itu mengantarkan kita menilai. Total parameter adalah 55. Kalau kita ringkas seperti ini, jadi tadi saya katakan ini unsur, kemudian subunsur. Nah, jumlah di kanan ini adalah jumlah parameter. Kita lihat unsur 1, subunsur 1.1, jumlah parameternya adalah 8. Unsur 1, subunsur 2, jumlah parameternya 1. Kemudian yang ketiga, subunsur ketiga, jumlah parameternya 7. Kita lihat, nah ini yang kedua adalah unsur penilaian risiko, ketiga unsur kegiatan pengendalian, yang keempat unsur infokom, yang kelima pemantauan. Total subunsur 25, total parameter 55. Yang kalau di breakdown itu terdiri dari 23 SPIP, 20 manajemen risiko indeks, dan 12 indeks efektivitas pengendalian korupsi. Nah, masing-masing ini nanti harus dinilai dalam 4 perspektif sesuai dengan tujuan SPIP. Jadi tujuan SPIP ada 4, berarti ini kita kalikan 4. (23 kalikan 4 ada 92. MRI kita kalikan 4 ada 80. Sedangkan IEPK kita kalikan 1. Kenapa kalikan 1? Karena IEPK hanya diuji pada tujuan yang keempat. Kemudian kita perlu kalikan dengan level. Anda harus menilai dari level 1, level 2, level 3. Kalau targetnya level 3, mungkin Anda cukup berhenti di level 3, tapi kalau targetnya level 4, Anda harus ke level 4. Anggap saja kita hanya melakukan penilaian sampai level 3, maka 92 harus kita kalikan 3. 80 kita kalikan 3, 12 kita kalikan 3. Kalau Anda level 4, berarti dikalikan 4. Kita lihat berapa totalnya. Maka setiap asesor satker harus melakukan 552 kali penilaian. Apakah itu berarti cukup banyak? Silahkan. Jadi saran kami, asesor satker jangan hanya 1, karena kalau hanya 1 nanti harus melakukan 552 sendirian. Tapi kalau mau dibagi, misalkan 5 orang, bisa saja dibagi dalam unsur SPIP. Unsur SPIP ada 5, jadi 552 dibagi 5.
Setiap orang sekitar 100. Kalau dibagi 10 atau sekalian dia bagi 25 orang, sehingga setiap orang hanya pegang 1 subunsur. Itu fleksibel sekali. Kita kembali ke matrik struktur dan proses. Ingat ya, 552. Tetapi itu memang akan terasa banyak ketika pertama kali melakukan penilaian mandiri. Nanti kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, hasil penilaian tahun sebelumnya itu bisa diimport ke tahun berikutnya. Jadi hanya yang berubah yang dilakukan update. Kalau tidak berubah berarti tahun 2022 ya nanti 552 ini. Kita lihat ke struktur dan proses. Bagaimana sih cara menilainya? Kalau secara Excel kita lihat seperti ini. Jadi misalkan tadi parameter pertama, KLD menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama kita lakukan penilaian adalah T1 untuk level 1. Jadi kita lihat di sini T1 level 1. Jadi ini perkalian dari T1 dan level 1. Katakanlah kita harus membuat narasi di sini. Narasi ini dari mana? Narasi ini bisa dari hasil review dokumen, bisa dari hasil wawancara, bisa juga dari hasil observasi. Dijadikan satu simpulannya, kita membuat dalam bentuk kalimat yang terinci. Ini contoh ya, ini contoh yang sederhana. Nanti realisasinya Bapak Ibu akan memberikan uraian yang lebih panjang untuk meyakinkan saat dievaluasi. Tujuan satu kita ingat adalah pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan program telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Maka kita di sini harus meyakinkan bahwa program yang kita pilih, misalkan kita di Dinas Tata Ruang, misalkan program yang andalannya apa, kita harus kaji dari 2E-nya. Jadi kita harus menyimpulkan bahwa program itu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karena ini kita baru menguji level 1, kita ingat kembali SPIP. Level 1 itu adalah adanya aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas. Jadi sifatnya dokumen. Jadi ulang ya. Parameter 1, T1 itu efektif dan efisien. Level 1 itu sifatnya dokumen. Jadi bisa jadi kalimatnya seperti ini. Penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan pencapaian tujuan program X telah secara efektif dan efisien telah ditetapkan dalam peraturan Bupati nomor sekian, pasal sekian yang berbunyi ABCD. Nah, kalimat ini harus meyakinkan bagi yang melakukan evaluasi bahwa memang ada aturan integritas dan nilai etika. Misalkan dalam peraturan Bupati tentang aturan perilaku. Jadi orang-orang yang melaksanakan program X ini juga tunduk pada aturan tersebut. Sehingga dia harus melaksanakan integritas dan nilai etika. Misalkan ada aturan yang mengatur bahwa setiap pegawai harus taat pada aturan perilaku. Setiap pegawai harus membuat fakta integritas. Setiap pegawai harus membuat komitmen menjaga kerahasiaan, misalkan gitu. Oke, kita kasih kode saja 111 T1E. Apa itu E? E adalah level 1. Jadi seperti nilai kita kuliah ya. E itu tidak lulus.
D, C, B, A. Nah, kalau sudah A berarti nanti level 5. C, level 3. Oke, kita bergeser masih ke parameter 111, tapi untuk T2. Secara Excel kelihatannya di sini. T2 apa sih? T2 adalah tujuannya adalah bahwa pelaporan keuangan itu andal. Kita masih di level 1. Level 1 terkait dengan dokumen, aturan, dan sebagainya. Jadi nanti di sini kita katakanlah membuat deskripsi bahwa penegakan integritas dan nilai etika yang terkait keandalan laporan keuangan telah ditetapkan dalam Perbub nomor sekian, pasal sekian yang berbunyi ABCD. Perbubnya misalkan Perbub tentang pengelolaan keuangan daerah. Kita cari pasal yang terkait dengan keandalan laporan keuangan. Apakah harus dihubungkan dengan program andalan dari Satker tersebut? Sebisa mungkin ya. Tetapi kalau Anda tidak bisa mengaitkan langsung dengan programnya, Anda bisa mengaitkan dengan Satkernya. Satker setiap tahun membuat pelaporan pertanggungjawaban ya, semesteran atau akhir tahun. Itu dicari di sini. Kemudian yang keempat, masih parameter 111, kemudian T3, L1. Misalkan kalimatnya seperti ini. Ini pemisalannya, ini kalimat ini hanya untuk memudahkan saja. Penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan keamanan aset telah ditetapkan dalam Perbub nomor sekian, pasal sekian yang berbunyi seperti ini. Misalkan kita mencari di Perbub yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah. Di situ ada pengaturan tentang keamanan aset. Aset harus diamankan secara administratif, secara law enforcement, dan sebagainya. Setelah ini selesai, kita pindah lagi ke parameter 111 untuk T4. Masih level 1. T4 apa? T4 adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalimatnya kira-kira seperti ini. Penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam Perbub nomor sekian, pasal sekian yang berbunyi ABCD. Nah, karena ini ketaatan pada peraturan, kita mencari mungkin di Perbub yang mengatur dengan aturan perilaku atau Perbub yang mengatur tentang tusi dari Satker. Bolehkah Perbub yang sama digunakan berkali-kali? Silahkan, karena pasalnya yang diatur berbeda-beda. Bagaimana kalau Perbubnya beda-beda? Silahkan, itu bagus juga. Oke, ini kita baru selesai di parameter 1, T1, 2, 3, 4, tetapi baru level 1. Jadi kalau Anda selesai di sini dan bisa meyakinkan evaluator, maka simpulannya adalah bahwa parameter 1 telah mencapai level 1 pada keempat tujuan SPIP. Nah, setelah ini selesai berarti kita harus melakukan penilaian pada level 2. Jadi ini di bawahnya saya berikan kodenya adalah 111T T1 ya, T1 D. D itu menunjukkan level 2. Ingat di SPIP level 2 itu artinya dokumen aturan yang tadi dikutip di level 1 itu telah disosialisasikan dan dipahami oleh para pegawai. Misalkan kalimatnya seperti ini. Kalau di matrik ini, kalau di sini berarti dia parameter 111, T1 level 2. Kalimatnya gini. Penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan pencapaian tujuan program X secara efisien dan efektif telah disosialisasikan dengan titik-titik. Ya, jadi ini
Yang hitam ini penegakan integritas, ini wakil dari parameter. Yang biru ini adalah T1, efektif dan efisien. Kemudian ada programnya yang kita pilih. Yang merah ini telah disosialisasikan, ini adalah level 2. Bentuk sosialisasi apa? Bisa aturan tersebut diupload di JDIH. Bisa aturan itu diumumkan di papan pengumuman. Bisa juga aturan itu disampaikan secara rutin dalam acara, misalkan cafe morning. Nah, karena kita harus ada bukti, segala sesuatu harus ada bukti, maka Anda harus memberikan bukti itu. Nanti kertas kerjanya tidak diupload di aplikasi, tetapi disimpan secara manual. Jadi misalkan gini, penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan tujuan program X secara efisien dan efektif telah disosialisasikan dengan A. Telah dipasang di JDIH Kabupaten A pada tanggal sekian. Nah, nanti buktinya adalah print screen dari JDIH. B. Telah dipasang di papan pengumuman pada dinas A. Nanti buktinya adalah foto dari papan pengumuman. Yang ketiga, misalkan yang C, telah disosialisasikan dalam kegiatan cafe morning yang diikuti oleh Kepala Satker dan seluruh pegawai pada tanggal sekian. Nanti buktinya adalah foto kegiatan dan notulen. Nah, ini level 2. Dilakukan 4 kali ya, untuk T1, T2, T3, T4. Berikutnya adalah level 3. Level 3 SPIP adalah pelaksanaannya telah efektif dan efisien. Jadi level 1 tadi aturan, level 2 sosialisasi, level 3 adalah pelaksanaannya. Misalkan kalau tempatnya di sini berarti dia masih parameter 111, T1, level 3. Penegakan integritas dan nilai etika yang terkait dengan pencapaian tujuan program X secara efisien dan efektif telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut. Misalkan program tersebut, target program tersebut telah tercapai 100% pada tanggal sekian. Itu bisa dibuktikan dengan nanti lakitnya. Kemudian yang kedua, misalkan program itu telah memberikan manfaat kepada penerima program. Kita buktikan, misalkan ada serah terima kepada masyarakat, misalkan kalau program bantuan pangan gitu diterima oleh masyarakat. Atau misalkan programnya peningkatan kualitas udara gitu. Berarti nanti harus ada foto dari alat ukur atau uji lab bahwa kualitas udaranya telah baik. Nah, bukti-bukti itu nanti disimpan secara manual, sedangkan yang di aplikasi hanya memberikan kalimat-kalimat yang meyakinkan. Dan seterusnya, sebanyak 552 kali. Oke, kita kembali ke aplikasi. Kita ingat kembali, kita mencoba untuk masuk ke aplikasi. Ini alamatnya, kemudian kita login. Saya pinjam salah satu username yang sudah terdaftar. Nah, kita lihat menu ya di beranda, di sebelah kiri beranda, bahwa untuk asesor Satker menunya tunggal, penilaian mandiri. Kita klik penilaian mandiri. Kemudian nanti yang tampil adalah daftar rumah penilaian mandiri yang telah dibuka. Misalkan kita melakukan penilaian tahun 2021, maka ada 2 yang sudah dibuka, 2021 dan 2020. Jangan sampai salah ya, nanti yang kita klik adalah yang tahun 2021. Karena tahun 2020 hanya dinilai di komponen 3. Oke, kita masuk ke 2021, kita klik yang warna hijau. Kemudian muncul daftar Satker. Jadi nanti kalau rule-nya sudah diatur, ya, tadi yang
username itu tidak bisa memilih semuanya, dia akan salah satu saja. Misalkan dia dari Dinas Lingkungan Hidup, maka yang kita klik adalah warna hijau detail untuk Dinas Lingkungan Hidup. Kita klik. Nah, ini pelaksanaan. Seperti saya sampaikan di slide tadi, ada 3 skop yang harus dilakukan oleh asesor Satker. Yang pertama adalah penilaian penetapan tujuan, yang kedua struktur dan proses, yang ketiga adalah kirim data. Kirim data ini kalau sudah selesai semua. Jangan sekali-kali mengirim kalau sudah selesai. Kita akan fokus di struktur dan proses, tapi kita coba lihat penilaian penetapan tujuan seperti apa sih. Kalau kita klik, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai penetapan sasaran strategis dari OPD, indikator kinerja, target kinerja, kualitas sasaran program, dan keterkaitan dengan sasaran Satker, indikator kinerja program, kualitas sasaran kegiatan dan keterkaitan dengan sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan. Ini prinsipnya mirip dengan asesor Pemda pada saat melakukan penilaian penetapan tujuan level Pemda. Kita coba klik penetapan sasaran. Nah, nanti yang dilakukan hanya klik ini. Kalau kita klik conteng hijau, ini berarti sasaran ini sudah tepat, sasaran strategis OPD ini sudah tepat. Kemudian anggap aja ini udah selesai, kita kembali. Satu persatu kita lakukan. Nah, coba kita klik di penetapan indikator dari kegiatan. Nah, ini ada target kinerja, indikator kegiatan tepat, target kinerja baik. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja tepat? Nanti ada ya, ada kriterianya, ada smart C dan sebagainya. Target kinerja baik berarti target kinerja itu sesuai dengan target kinerja di Pemda dan sebagainya. Jadi hanya melakukan klik untuk mengatakan ya dan membiarkan merah apabila tidak. Tapi tentu saja harus didukung dengan bukti. Nah, karena ini prinsipnya sama dengan asesor Pemda, nanti silahkan pelajari di asesor Pemda. Tidak terlalu sulit secara aplikasi. Nah, sekarang kita kembali ke menu penilaian, kita pilih yang struktur dan proses. Nah, ini unsur penilaian struktur proses pada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi di halaman ini, narasi-narasi itu semuanya ada. Jadi kalau Bapak Ibu lupa, silahkan dibaca. Misalkan ini, penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas proses penyelenggaraan SPP yang tercermin dari pemenuhan 25 parameter. Kemudian penilaian dilakukan pada T1, itu hubungannya dengan 2E, efektivitas dan efisiensi. T2 itu keandalan laporan keuangan, T3 pengamanan aset daerah, dan T4 adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang kelihatan di sini lingkungan pengendalian itu adalah unsur. Apa sih lingkungan pengendalian? Silahkan dibaca di sini. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini memudahkan kita untuk mengingat kembali ringkasan dari SPIP atau ringkasan dari PP 60. Nah, kalau nanti kita melakukan penilaian, kita klik saja unsurnya, maka di bawah akan muncul 1.1 apa tadi yang kita pelajari di Excel. Dia adalah sub unsur. Misalkan ini kita lihat 1.1 sampai 1.8, itu artinya untuk unsur 1 SPIP terdiri dari 8 sub unsur. Tapi kita tidak bisa melakukan penilaian langsung pada unsur maupun sub unsur, karena tidak ada di sini, tidak ada ruang untuk menilai. Jadi jangan khawatir untuk tersesat.
kita katakanlah mulai penilaian dari penegakan integritas dan nilai etika. Kita klik, nah di dalamnya ada 1.1.1 sampai 1.1.8. Artinya untuk unsur 1, subunsur 1.1 terdiri dari 8 parameter. Nah, parameter inilah yang dinilai. Di sini ada SPIP, ada SPIP dan IPK. Itu tadi kalau di Excel kita hitung ya. Ini ada 1, ini ada IPK. Ini nanti perlu mendapat perhatian waktu penilaian. Tapi itu sudah advance. Silahkan nanti dipelajari di konsepnya. Apakah penilaian harus urut dari atas ke bawah? Saya lihat di aplikasi ini tidak. Jadi kita bisa, untuk 1.1.1 kita belum punya data, udah kita lompat di 1.1.3. Silahkan. Bahkan unsurnya kita mulai dari unsur 2, unsur 3 pun dipersilahkan. Kita akan mencoba urut dari subunsur 1.1 dan parameter 1.1.1. Kita klik. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kebetulan ini sudah pernah dicoba ya. Sudah pernah dicoba sehingga ada tanda conteng warna hijau. Ini artinya sudah ada isinya. Kalau merah, ini berarti belum ada isinya atau belum kita lakukan penilaian. Oke, kita pelajari dulu struktur dari aplikasi ini supaya nanti kita gampang ya. Jadi yang paling atas ini adalah nama dari parameter. SPIP ini adalah, itu parameter yang khusus SPIP. Kalau SPIP, kita ingat kembali, level 1 adalah aturan, level 2 adalah sosialisasi, level 3 adalah pelaksanaan. Grade 111E, E tidak lulus, berarti dia baru level 1. Jadi kita menilai selalu dari E ya. Dari E, kemudian D, kemudian C. Tidak bisa kita langsung melakukan penilaian di C. Seperti anak sekolah ya, building block. Jadi anak sekolah ya kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3. Jadi kita nilai, kriterianya apa sih? Terdapat kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi. Yang tadi saya katakan, apakah kita melihat di program, salah satu program, silahkan, itu bagus. Tapi kalau kita melihat ke seluruh organisasi juga tidak masalah. Yang penting jangan menilai SKPD sebelah. Nanti kita di Dinas Lingkungan Hidup jangan menilai di Dinas PU. Tapi kita mencari contoh dari dinas masing-masing, karena yang kita nilai adalah masing-masing dinas. Kita mulai dari 111E. Nah, di sini apa? Ini ada T1, T2, T3, T4. T1 tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4. 2E, keandalan laporan keuangan, aset, dan peraturan. Nah, sedangkan untuk kliknya di sebelah kanan sini, misalkan kalau kita klik di sini, artinya kita sedang menilai parameter 111 untuk level 1 pada tujuan 1, efektif dan efisien. Kita klik. Nah, di sini pun sudah ada, kriterianya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengingat. Kriterianya adalah adanya kebijakan penegakan integritas dan nilai etika untuk seluruh pegawai dalam organisasi. Kebijakan itu kalau di organisasi Pemda berarti harus tertulis. Misalkan Perda, Perbub, SOP, nota dinas, surat edaran, dan sebagainya. Bagaimana kalau aturan itu diturunkan dari atas, tetapi tidak ditetapkan perbubnya, misalkan. Misalkan untuk aturan yang kita gunakan adalah Permendagri, itu belum dibuat perda dan perbubnya. Silakan nanti dikutip dari Permendagrinya.
Misalkan aturan tentang pensiun yang kita gunakan adalah Permenpan misalkan, ya kita kutip Permenpan. Tapi sebisa mungkin kita cari aturan yang memang berlaku secara spesifik di unit kita. Penjelasan kriteria kebijakan tersebut harus mengatur keterjalanan pimpinan, upaya membangun integritas, nilai etika, disiplin, reward punishment, struktur dan mekanisme penegakannya. Jadi kalau bisa kalimatnya nanti terkait dengan ini. Kalau tadi contoh di Excel kan masih sederhana ya, tapi nanti di aplikasi kita lengkapi. Jadi ini adalah parameter 1 untuk level 1 untuk tujuan 1. Nah, di sini pengujiannya apa? Pengujiannya bisa 3, bisa wawancara, dokumentasi, atau observasi. Tiga-tiganya bisa kita klik. Atau kalau kita level 1 biasanya masih dokumentasi, belum wawancara. Kita dokumentasi. Nah, uraian hasil pengujian. Nah, misalkan di sini tadi yang di Excel itu bisa kita pindah, misalkan. Penegakan integritas dan nilai etika. Misalkan kita bisa program bagus, tapi kalau tidak ke program kita ke OPD, misalkan dinas lingkungan hidup ya. Penegakan integritas dan nilai etika pada dinas lingkungan hidup. Misalkan yang mengatur agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif telah ditetapkan dalam Perbub, misalkan peraturan bupati dalam misalkan gini, dalam 1 peraturan bupati nomor 7 tahun 2019. Nah, dicari aturan yang paling mudah ya, jangan dari UUD 45. Tentang misalkan kode etik pegawai atau aturan perilaku ya bisa. Aturan perilaku pegawai PNS di Kabupaten X. Pasal, nah kita cari pasalnya, ini masalah integritas dan nilai etika, misalkan pasal 10 yang berbunyi misalkan PNS harus menaati aturan perilaku di dalam melaksanakan tugas. Misalkan gini, permisalan ya, jangan dikutip mentah-mentah. Kemudian nomor 2, nih kita lihat di atas ya, kebijakan mengatur, misalkan ini terkait aturan perilaku. Yang kedua terkait dengan keteladanan pimpinan, misalkan keteladanan pimpinan diatur dalam misalkan Perbub yang sama, misalkan Perbub 7 tahun 2019 pasal misalkan 25 yang berbunyi pimpinan organisasi harus memberikan contoh perilaku bagi bawahan dalam bentuk misalkan tidak melakukan pekerjaan di luar dinas,
tidak menikah lagi tanpa izin. Misalkan, emang kalau izin boleh, sama aja juga nggak boleh ya, sama yang dimintakan izin. Kemudian masalah penegakan disiplin. Penegakan disiplin pegawai diatur dalam, misalkan kita belum punya Perbup, kita menggunakan berapa ya, PP 53 tahun berapa lupa saya, tentang apa. Jadi tidak selalu yang kita kutip semuanya sama, bisa juga menggunakan itu. Misalkan keempat, yang hubungannya dengan reward punishment, misalkan reward punishment PNS telah diatur dalam dan seterusnya. Nah, nanti asesor itu adalah mencari bukti, menguraikan hasil pengujiannya, dan menyimpulkan pengujian ya atau tidak. Maksudnya secara SPIP yang kita nyatakan di sini itu membuktikan bahwa pelaksanaan SPIP untuk level 1 pada parameter 111 untuk tujuan 1 apakah sudah baik. Kalau sudah kita ya, kalau tidak kita klik tidak. Nah, misalkan simpan. Berarti kita selesai 1 dari 552. Oke, kemudian kita yang kedua. Nah, ini terdapat kebijakan penegakan disiplin, aturan, ini hubungannya dengan keandalan laporan keuangan. Jadi kalau yang satu tadi bahwa integritas dan etika hubungannya dengan efisien dan efektif. Ya, ini kita masukkan yang terkait dengan keandalan laporan keuangan. Jadi kita mencari-cari pasal yang terkait dengan laporan keuangan. Misalkan kalau karena ini mirip ya, karena malas kita copy aja juga nggak apa-apa. Misalkan kita copy, kita kembali, kemudian kita ke T2 kita copy dulu. Oh sama ini dokumentasi. Nah di sini baru kita ubah ya, penegakan kita yang mengaturkan yang secara efektif efisien berarti harus kita ganti. Yang misalkan menjamin bahwa laporan keuangan disajikan secara andal telah ditetapkan pada misalkan peraturan bupatinya sama tentang aturan perilaku, tapi pasalnya misalkan pasal 15, misalkan bunyinya PNS harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu. Kita selalu melihatnya adalah di keandalan laporan keuangan. Misalkan yang kedua, keterangan pimpinan. Misalkan pasalnya 26 yang berbunyi, misalkan pimpinan harus menyetujui penyusunan laporan keuangan dinas paling lambat 2 minggu setelah tutup buku. Misalkan penegakan disiplin yang terkait dengan keandalan laporan keuangan. Oh ternyata nggak ada, dicari-cari ya udah kita hilangkan. Misalkan 3, reward punishment diatur, misalkan untuk
PPK yang menyelesaikan laporan tepat waktu akan mendapat misalkan insentif titik-titik. Kalau mendapatkan ucapan terima kasih nggak usah diketik ya. Ini aturan reward dan punishment. Seterusnya ya dan simpan. Jadi tugas asesor Satker adalah meyakinkan nanti. Jadi ini kalimat ini serta keputusan ya tidak itulah yang nanti akan dilakukan penjaminan kualitas oleh tim PK Kabupaten atau tim PK Satker. Jadi secara argumentatif Anda harus bisa meyakinkan. Kita simpan. Ya, selesai. Lumayan, udah dapat 2, 3, 4 dan seterusnya. Anda ngisi hanya titik juga akan dicatat sebagai selesai. Misalkan sini. Jadi itu kendali di tangan Bapak Ibu semua. Saya isi dengan 1 titik-titik, saya simpan juga sudah dinyatakan selesai. Tapi yang tahu sebenarnya selesai atau belum kan asesor Satker. Jadi jangan hanya ngejar setoran. Kecuali kalau kita sopir Grab, jadi ngejar setoran tidak apa-apa. Dan seterusnya. Jadi kita ikuti. Nah, misalkan targetnya level 3, kita tidak perlu menilai level 4, berarti kita akan berhenti di C, akan berhenti di sini nanti, misalkan di D sini. Misalkan kita isi bla bla bla. Kita nyatakan ini dari level, karena level 3, mungkin observasi, wawancara, dokumen. Kita nyatakan ya, kita simpan. Maka di sini kelihatan sudah T4. Nah ini ternyata di aplikasi tidak dikunci. Jadi Anda bisa mengisi itu lompat-lompat. Tidak harus urut ternyata. Walaupun ini nanti juga akan merugikan kita ya kalau kita lompat. Karena secara struktur sebenarnya ini sudah diatur ya. Jadi dari level 5, level 1, level 2, T1, 2, 3, 4, kemudian level ini. Nah ini saya mencoba langsung mengisi di T4 untuk level 3, ternyata bisa. Jadi aplikasi tidak harus urut, tapi Anda bisa mengisi di mana. Oh saya mau ngisi langsung level 3 T4, ya nggak apa-apa, paling nanti dicoret sama tim PK Kabupaten. Oke, secara aplikasi tidak sulit, kita akan mencoba melihat ya. Tadi dikatakan ada perkalian ya, kalau yang SPIP dikalikan 4 karena T1, 2, 3, 4, kemudian levelnya 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan yang parameter yang IEPK? Nah ini ada tanda, ada IEPK, kita coba. Tadi saya katakan IEPK hanya dikalikan 1, karena dia harus hanya diuji di T4. Karena IEPK kan indeks efektivitas pengendalian korupsi, maka yang dikaitkan dengan tujuan SPP adalah ketaatan pada aturan. Fraud atau tidak. Coba kita buka, apakah yang saya katakan benar? Nah, saya juga deg-degan karena saya belum mencoba aplikasi ini. Klik. Oh, ternyata benar. Tepuk tangan untuk yang membuat aplikasi. Ini lebih sederhana strukturnya. Grade-nya EDCBA, berarti level 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kanannya hanya T4, 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 T4. T1, 2, 3 tidak dinilai di parameter yang berasal dari IEPK. Maka kita ngisi di sini. Wah, saya lupa ini. Parameternya bunyinya apa dan sebagainya. Udah kita baca ini aja. Ternyata ada kebijakan yang eksplisit untuk anti korupsi tidak ditetapkan. Kalau pernah ada, tidak berjalan sama sekali.
Jadi level 1 itu menyatakan bahwa aturan untuk ini itu tidak ada. Jadi nanti berbeda dengan SPIP ya. SPIP level 1 selalu aturan, level 2 adalah sosialisasi, level 3 pelaksanaan. Nah, kalau EPK kita lihat saja kriterianya. Kebijakan ability untuk akurasi tidak ditetapkan, kalaupun ada tidak berjalan. Artinya kalau ini nanti kontennya aturan tentang anti korupsi di Kabupaten X belum ditetapkan dari dokumentasi. Anda mengatakan ya di sini, ya hasilnya adalah level 1. Nah, kalau di sini Anda sudah mengatakan belum ditetapkan, ya tidak perlu kita menguji di level 2 dan level 3. Nah, ini agak berbeda dengan yang murni SPIP. Jadi bisa saja Anda ketika ketemu yang IEPK, kita baca dulu di sini kriterianya. Level 1 itu kan tidak ditetapkan. Level 2, kebijakan korupsi yang terwujud dalam struktur pengelolaan korupsi dan standar perilaku korupsi. Yang level 3, kebijakan anti korupsi telah diimplementasikan tapi belum menjangkau seluruh target. Kalau kita tahu bahwa kebijakan itu tidak ada, ya sudah kita ngisi di level 1 selesai. Tapi kalau kita tahu bahwa kebijakan itu ada dan sudah dilaksanakan walaupun belum keseluruhan, kemudian juga struktur organisasi anti korupsinya itu belum ada, misalkan masih dilekatkan pada tusi kepala dinas, kita bisa langsung menilai di level 3. Misalkan dari wawancara, dokumentasi, observasi, misalkan aturan pencegahan korupsi di Kabupaten X diatur dalam Perbup nomor karena korupsi 31 tahun 2020 yang berisi antara lain, ini ringkasan saja. Kemudian yang kedua, kita lihat kriteria di atas. Kemudian struktur, misalkan struktur pencegahan korupsi ditetapkan dalam SK Bupati nomor sekian tentang misalkan tim saber pungli dan sebagainya, dipimpin inspektorat. Nah, kalau memang yang memimpin inspektorat, ya kita tidak harus memaksa ini di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi tentang dan penegakan standar, misalkan tim saber pungli melaporkan kinerjanya secara bulanan dalam rapat apa. Oke, misalkan kita sudah yakin ini ada semua, kita mengatakan iya, kita simpan. Kita kembali ke sana tadi. Oh, ternyata untuk 112 YPK kita sudah level 3. Nah, sedangkan level 2 dan 1 itu sebenarnya adalah titik awal dari level 3. Jadi kita berani aja melakukan langsung ke level 3. Nanti isinya tinggal kita copy saja ke level 2 maupun level 1. Kenapa? Karena begitu level 3 otomatis level 2 dan 1-nya sudah terpenuhi.
Nah, itu beda dengan yang parameter yang hanya atau murni dari SPIP. Ya, kita centeng ya, kita simpan. Kalau SPIP tadi harus terstruktur, jadi ada kebijakan, ada sosialisasi, ada pelaksanaan. Kita nggak bisa cerita langsung level 3 pelaksanaannya bla 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 bla, padahal aturannya tidak ada, sosialisasinya tidak ada, kan ajaib. Itu yang SPIP. Tapi kalau EPK, sifat parameternya itu seperti itu. Setelah kita copy di level 2, kita copy lagi di level 1. Kan kita nggak mungkin sudah ada aturan, sudah ada struktur, tapi simpulan kita adalah belum ada kebijakan. Jadi kita iya juga level 1. Simpan. Nah, ini catatan ya. Catatan kalau yang parameternya itu SPIP, tadi yang ada tanda SPIP di sini, maka kita wajib dari 1, 2, 3. Tetapi kalau IEPK, ternyata kita dalam beberapa parameter ya, saya belum menguji apakah semua parameter seperti itu bisa langsung ke level 3, baru kita copy ke level 21. Coba kita cek satu lagi untuk meyakinkan. Organisasi menetapkan SOP anti korupsi. Kita baca kriterianya. Nah, sama. Jadi level 3-nya adalah penetapan SOP mencakup proses cegah, deteksi, dan respon telah dilaksanakan semuanya, meskipun masih kurang konsisten dan tidak ada review evaluasi. Jadi kalau di sini kita sudah menyimpulkan bahwa nanti ada SOP nomor sekian tentang cegah korupsi, sudah mulai dilaksanakan tapi belum menyeluruh, berarti level 3 kita katakan iya. Otomatis level 2 dan 1 iya, karena kalau kita level 1 kan tidak ada SOP. Sementara di sini ada SOP. Berarti kalau level 3-nya sudah ada SOP, otomatis kita copy aja di level 1. Demikian juga level 2. SOP belum mencakup 3 proses prinsip menyangkut ketiganya hanya berjalan sebagian saja. Kalau sudah ini berarti level 2-nya juga sudah. Jadi tinggal kita copy. Nah, ini berita yang menarik ya. Dari 552 ternyata kita sudah punya trik untuk mempercepat penilaian. Kalau tadi yang parameter khusus SPIP, itu kita harus nilai dari level 1 T1, 2, 3, 4, level 2 T1, 2, 3, 4, level 3 T1, 2, 3, 4. Jadi harus urut. Sedangkan parameter yang IEPK, itu ternyata kita bisa langsung ke level 3. Kalau level 3-nya ya, otomatis 21 kita iakan. Tapi saya belum menguji semua, jadi Bapak Ibu silahkan nanti apakah polanya sama. Nah, oke. Kita sekarang mencoba ke unsur yang ada manajemen risikonya, ada MRI-nya. Kalau MRI pasti unsur 2 itu isinya adalah kita lingkungan penilaian, kita close, kita lihat penilaian risiko. Penilaian risiko subunsurnya hanya 2, identifikasi risiko dan analisis risiko. Nah, kita lihat parameternya ada 3, ada tanda MRI di sini. Berarti ini adalah parameter SPIP yang berasal dari manajemen risiko. Kita coba klik, semoga berita baik juga ini. Isinya kira-kira ada berapa? Beda dengan IEPK, hanya isinya hanya T4. Kalau MRI, isinya tetap ada T1, 2, 3, 4. Jadi di sebelah kanan ini T1, 2, 3, 4. Dan ada level 1, level 2, level 3. Kita cek levelnya. Level 1, KLD belum memiliki kebijakan manajemen risiko. Level 2, KLD telah memiliki kebijakan manajemen tapi belum memadai. Level 3, KLD telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. Nah, ini menarik juga kan? Berarti untuk level 3, apabila kita nyatakan sudah ada kebijakan manajemen risiko yang memadai, maka otomatis level 2 dan 1-nya terpenuhi. Tinggal kita copy saja. Jadi di aplikasi tidak otomatis ya. Kalau ini nanti ya, terus ini otomatis ya. Harus ada intervensi secara personal. Coba kita lihat ya. T1. T1 apa? Efisiensi dan efektif.
KLD memiliki kebijakan MR, berarti dari katakanlah karena ini isinya kebijakan MR, berarti dari dokumentasi atau wawancara juga boleh. Misalkan kebijakan MR telah ditetapkan dalam Perbub nomor 115 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko di Kabupaten X. Pada Perbub tersebut telah diatur, misalkan nomor 1 kita lihat di penjelasan. Oh, penetapan konteks. Penetapan konteks pada pasal 2 dan 3 misalkan. Nomor 2, identifikasi risiko. Pasal misalkan pasal 10 sampai 25. Dan seterusnya. Kita ikuti aja penjelasan di sini. Misalkan setelah itu 3 dan seterusnya ya, dan seterusnya terus terakhir. Pembangunan budaya risiko nomor 8. Misalkan khusus untuk pembangunan budaya risiko diatur dalam pasal, misalkan Perbub tadi ya, pasal 75. Dan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup nomor sekian. Nah, misalkan ada aturan lain. Misalkan dari sini kita menyimpulkan ya, kita simpan. Karena ini parameter yang bentuknya MR, maka loh, kok belum tersimpan? Atau salah rumah? Yang bentuknya MR, maka begitu level 3 tercapai, maka level sebelumnya juga tercapai. Oh, salah lihat. Oh, maaf. Tadi kita baru di parameter 2111. Misalkan di sini ini ya, udah tinggal kita copy saja ke level sebelumnya. Tapi ingat ya, T1, jangan sampai T1 nanti di copy ke T2, T3 kan lain ya, tujuannya lain. T1, 2E. Ini juga berita gembira berarti ya. Berarti kita mengisi 4 di level 3, T1, 2, 3, 4 langsung bisa kita copy di level 2 dan level 1. Ingat, jangan salah kamar. Berarti dari 552 itu sebenarnya secara prinsip sudah kita bisa kurangi. Jadi untuk MR dan YPK tidak perlu kita kalikan 3, tapi sebenarnya kalikan 1 saja, nanti tinggal di copy. Dan seterusnya sampai selesai. Bolehkah dicicil? Silahkan dicicil. Kira-kira berapa hari akan selesai? Silahkan diprediksi sendiri. Tadi saya katakan kalau asesor satker itu banyak, maka bisa. Asesor pertama menangani lingkungan pengendalian, asesor kedua penilaian risiko. Ini kita pilih orang yang jago manajemen risiko. Ada yang jago di kegiatan pengendalian, kita lihat isinya apa. Review kinerja, kita serahkan ke petugas dan sebagainya. Yang penting nanti ada editornya, ada satu orang yang mengecek semuanya. Dan seterusnya, secara prinsip sama, kemudian kita kembali ke penilaian mandiri.
Nah, setelah ini selesai, sudah lengkap semuanya, penetapan tujuan sudah lengkap semuanya, baru kirim data penilaian mandiri. Jangan sekali-kali mengirimkan data kalau belum selesai, karena nanti proses editingnya tidak bisa dilakukan lagi. Saya kira supaya video ini tidak terlalu panjang, sudah selesai sebenarnya pada prinsipnya. Silahkan dipelajari, diulang-ulang, dan sebagainya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar atau menghubungi Satgas SPIP di perwakilan masing-masing. Untuk Sulawesi Selatan, silahkan hubungi kami di WA grup yang sudah ada. Saya kira hari ini cukup. Selamat mempelajari, selamat melakukan penilaian mandiri. Ingat prinsip ini, bahwa 1000 langkah yang akan kita lalui, itu semuanya diawali dengan satu langkah pertama. Jadi kalau Anda tidak segera melangkah, maka 1000 langkah tidak akan tercapai. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Agus Rianto. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.